Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Wijayanto dengan NIM 23018-276 kelas E Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman berorientasi objek yang berjudul Underwater World atau dunia bawah air. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah ruang lingkup aplikasi. Aplikasi ini merupakan sebuah permainan berbasis screen food yang bertujuan untuk mengendalikan ikan utama dalam dunia permainan, menambahkan skor, menghindari predator, dan menangkap ikan yang bergerak untuk menambahkan skor. Pemain dapat menggerakkan ikan utama menggunakan tombol arah pada keyboard. Aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur seperti tombol utama untuk permainan, bantuan, kembali ke halaman utama, dan mengulang permainan setelah kalah. Selanjutnya, tujuan aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan hiburan dengan permainan interaktif berbasis kontrol arah serta menantang pemain untuk menghindari predator dan memperoleh skor dengan menangkap ikan yang bergerak. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur navigasi yang mudah dipahami seperti tombol untuk kembali ke halaman utama dan mengulang permainan. Teknologi yang digunakan yaitu adalah Greenfoot, platform yang pengembangan bermain berbasis Java yang digunakan untuk membuat dan menjalankan permainan. Yang kedua, Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan logika permainan dan kontrol objek. Selanjutnya, penjelasan program. Yang pertama adalah homepage, yang dimana homepage mewakili dunia utama dalam permainan yang menampilkan halaman awal. Halaman ini biasanya berisi tombol untuk memulai permainan dan mengakses halaman bantuan. Berikut adalah kode programnya, dan selanjutnya homepage yang kedua. Oke, yang pertama deklarasi objek untuk musik latar belakang. Konstruktor untuk objek kelas homepage. Konstruktor ini membuat dunia dengan ukuran tertentu dan mempersiapkan elemen-elemen awal serta memainkan musik latar belakang dengan looping. Membuat dunia dengan ukuran 950 kali 550 pixel dan ukuran sel 1 kali 1 pixel, yaitu super 950,550,1. Background adalah background, dan prepare memanggil metode prepare untuk menambahkan objek-objek ke dunia, memulai pemutaran musik latar belakang dengan looping. Background musik play loop. Metode prepare digunakan untuk menyiapkan elemen-elemen di dunia, seperti menambahkan tombol-tombol yang ada pada halaman utama, membuat objek tombol play dan menambahkannya ke dunia pada posisi 461394, membuat tombol help dan menambahkannya ke dunia pada posisi 59505. Selanjutnya, metode stop digunakan untuk menghentikan musik ketika dunia berhenti. Metode ini dipanggil saat dunia berhenti atau ketika pemain keluar dari dunia ini. Background musik itu adalah musik latar belakang. Metode starter digunakan untuk melanjutkan musik ketika dunia kembali ke berjalan. Metode ini dipanggil saat dunia mulai berjalan atau ketika dunia dilanjutkan. Background musik play loop, memutar musik latar belakang dengan looping saat dunia dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah help page. Kelas help page digunakan untuk menampilkan halaman bantuan help dalam permainan. Halaman ini biasanya berisi informasi atau panduan untuk bermain. Public help page, konstruktor untuk kelas help page. Konstruktor ini bertanggung jawab untuk mengatur ukuran dunia world dan mempersiapkan elemen-elemen yang akan ada di halaman bantuan. Super 950,550 yaitu 1 yaitu membuat dunia dengan ukuran 950 kali 550 pixel dan ukuran sel 1 kali 1 pixel. Prepare memanggil metode prepare untuk menambahkan objek ke dunia. Metode prepare digunakan untuk mempersiapkan elemen di dunia. Elemen-elemen ini akan ditambahkan ke dunia pada saat dunia permainan pertama kali dibuat. Private void prepare, back button new back button itu membuat sebuah tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Add object back button 84484
menambahkan objek back button ke dunia. Objek diletakkan pada posisi X sama dengan 64 dan Y sama dengan 484 di koordinat dunia. Selanjutnya My World. Kelas My World mewakili level pertama dari permainan. Level ini merupakan pengalaman dengan kesulitan lebih rendah dibandingkan level selanjutnya. Musik latar akan diputar dalam mode looping selama level berlangsung. Static counter score, new counter score, static counter HP, new counter HP. Ini adalah counter statik untuk skor dan kesehatan. Private green food sound, background musik, itu adalah objek musik latar. Public my world, konstruktor untuk my world, menginisialisasi dunia dan menyiapkan semua elemen permainan. Selanjutnya background musik, menginisialisasi musik latar. Prepare, menyiapkan elemen dunia. Background musik. Looping, itu memulai musik latar dalam mode looping. Metode ACT dipanggil secara continue selama permainan berlangsung. Ini public void ICT, mengelola logika spawn, objek, dan transisi level. Private void spawn entities, metode untuk menambahkan objek ikan dan predator secara acak. Selanjutnya private void check level transition, mengecek apakah kondisi untuk transisi level sudah terpenuhi. Jika skor mencapai 50, permainan akan dipindahkan ke level dunia selanjutnya, yaitu level 2. Private void prepare, menyiapkan elemen-elemen awal dalam permainan. Public void stopper, metode ini dipanggil ketika dunia dihentikan, misalnya saat game dijeda, musik akan dihentikan sementara. Metode public void started, metode ini dipanggil ketika dunia dijalankan atau dilanjutkan, musik akan diputar kembali dalam mode looping. Ya, selanjutnya level 2. Kelas level 2 merepresentasikan level kedua dalam permainan. Kelas ini mencakup pemunculan ikan dan predator, pengelolaan skor dan kesehatan, serta transisi ke level berikutnya ketika kondisi tertentu dipenuhi. Musik latar belakang diputar dalam loop selama permainan berlangsung. Ada public level 2, konstruktor untuk objek kelas level 2, menginisialisasi dunia dan menyiapkan lingkungan permainan. Selanjutnya ada public void ICT. Metode ICT dipanggil secara terus-menerus selama permainan. Metode ini memanggil kemunculan ikan dan predator serta transisi ke level berikutnya ketika skor mencapai nilai tertentu. Private void spawn entities, itu metode untuk memunculkan ikan dan predator secara acak pada interval tertentu. Ini adalah penambahan objek ikan kedua, ikan ketiga, predator 1, 2, dan menambahkan counter score. Nah, selanjutnya public void stopped, itu untuk memberhentikan sementara background, dan starter itu untuk melanjutkan background ketika latar belakang dilanjutkan. Selanjutnya adalah level 3. Kelas level 3 mewakili level ketiga dari permainan. Level ini memiliki tantangan lebih sulit dengan berbagai jenis ikan dan predator. Musik latar akan diputar dalam metode looping selama level berlangsung. Public level 3, konstruktor untuk level 3, menginisialisasi dunia, menyiapkan selama dan menyiapkan semua elemen permainan. Public void ICT pada level 3 ini adalah metode ICT yang dipanggil secara tertentu selama permainan berlangsung, mengelola logika spawn, objek, dan transisi level. Private void spawn entities, metode untuk menambahkan objek ikan dan predator secara acak. Berikut adalah penambahannya. Dan private void check win condition,
itu untuk mengecek apakah kondisi untuk memenangkan level sudah terpenuhi atau belum. Jika skor mencapai 250, permainan akan berpindah ke halaman kemenangan atau win page. Selanjutnya adalah private void prepare, yaitu menyiapkan elemen-elemen awal dalam permainan. Menambahkan ikan. Yang pertama adalah ikan utama, ikan jenis ikan pertama, ikan kedua, dan predator 1, 2, 3. Selanjutnya adalah public void stopped, untuk memberhentikan sementara backsound, dan started untuk memulai kembali backsound ketika dunia dilanjutkan. Yang pertama selanjutnya ada class over page, mempresentasikan halaman permainan ketika permainan berakhir. Pada halaman ini pemain dapat melihat pesan bahwa permainan selesai dan skor mereka. Halaman ini juga menyiapkan opsi untuk mengulang permainan atau keluar. Class over page ini sama halnya dengan class ini untuk menampilkan game over pada permainan. Selanjutnya adalah public over page, yaitu konstruktor untuk objek class over page. Konstruktor ini akan mengatur dunia permainan yang akan ditampilkan ketika permainan berakhir. Private void prepare menyiapkan dunia dengan objek-objek yang diperlukan untuk halaman game over. Objek yang disiapkan antara lain tombol untuk keluar atau quit, dan mengulang permainan atau replay, serta menampilkan pesan tentang hasil permainan dan skor. Selanjutnya adalah win page. Kelas win page merepresentasikan halaman kemenangan dalam permainan. Pada halaman ini, permainan akan melihat pesan kemenangan dan memiliki opsi untuk keluar dari permainan. Suara stage clear diputar untuk menandakan bahwa pemain berhasil menyelesaikan level atau permainan. Adalah public win page, yaitu konstruktor untuk objek kelas win page. Konstruktor ini menginisialisasi dunia permainan ketika pemain menang. Adalah private void prepare, yaitu menyiapkan dunia dengan objek-objek yang diperlukan untuk halaman win, kemenangan. Objek yang disiapkan adalah tombol untuk keluar dari permainan atau quit. Selanjutnya adalah tombol play. Class play merepresentasikan tombol play yang ketika diklik akan memulai permainan. Tombol ini akan memperkecil gambarnya saat diklik dan kemudian mengubah dunia permainan ke kelas My World, yang memungkinkan merupakan dunia utama dari permainan. Public void ICT, metode ICT dipanggil setiap kali tombol ST atau run ditekan. Dalam metode ini, program memeriksa apakah tombol play diklik dan melakukan aksi yang sesuai, yaitu memperkecil gambar tombol dan mengubah dunia permainan. Selanjutnya adalah tombol help. Class help merepresentasikan tombol bantuan yang dapat diklik oleh pemain untuk mengakses halaman bantuan help page dalam permainan. Ketika tombol ini diklik, gambar tombol akan mengecil dan halaman akan berganti ke help page. Selanjutnya adalah main fish. Kelas main fish merepresentasikan ikan utama yang dikendalikan oleh pemain. Ikan ini biasa bergerak di layar dengan tombol arah dan berinteraksi dengan objek lain, seperti makan ikan yang berbeda dan mendapatkan poin. Selanjutnya private void check collection, yaitu metode untuk memeriksa apakah ikan utama bertabrakan dengan ikan lainnya dan memberikan poin jika tabrakan terjadi. Ketika ikan utama menyentuh jenis ikan tertentu, ikan itu akan dihapus dan skor pemain akan bertambah sesuai dengan jenis ikan yang dimakan. Selanjutnya adalah penjelasan program phase 1, 2, 3. Yang saya akan jelaskan hanya phase 1 karena phase 2 dan 3 kurang lebih sama dengan phase 1. Kelas phase 1 merepresentasikan ikan yang bergerak di dunia permainan dengan kecepatan acak, dan jika ikan mencapai sisi kiri dunia, ikan akan dihapus dan memberi efek pada skor.
Phase 1, Phase 2, Phase 3 ketika kelas ini adalah ikan yang bergerak ke kiri dengan kecepatan acak. Setiap kali ikan mencapai sisi kiri layar, nilai skor akan dikurangi di berbagai level dan ikan tersebut dihapus dari dunia. Selanjutnya adalah predator 1, 2, 3. Kelas predator merepresentasikan predator yang bergerak ke kiri dalam permainan. Predator ini mendapatkan penyentuh objek main fish, menghapusnya, dan memindahkan permainan ke halaman game over. Jika predator mencapai sisi kiri dunia, ia akan dihapus. Selanjutnya adalah tombol replay. Kelas replay mempresentasikan tombol replay atau bermain ulang yang ketika diklik akan memperkecil gambarnya dan mengubah dunia permainan menjadi kelas My World yang memungkinkan dunia permainan utama. Selanjutnya adalah tombol quit. Kelas quit mempresentasikan tombol quit atau keluar yang ketika diklik akan memperkecil gambarnya dan mengubah dunia permainan menjadi kelas homepage yang kemungkinan adalah halaman utama atau menu awal permainan. Quit atau tombol untuk keluar. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.